Inilah tutorial Opname by System di aplikasi Bosnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara Opname by System. Jadi Opname itu kan terbagi menjadi dua, Opname manual dan Opname by System. Namun sebelum kita ke tutorial Opname by System, terlebih dahulu saya akan mengulas kembali perihal Opname manual. Karena di video sebelumnya saya juga sudah membuatkan video Opname manual ini ya, tapi takutnya teman-teman belum melihat atau lupa. Saya ingatkan kembali supaya alurnya lebih nyambung gitu. Jadi sebelum dilakukan Opname by System, terlebih dahulu kita harus melakukan Opname manual. Apa itu Opname manual? Opname manual adalah proses di mana kita menyamakan atau mengkomparasikan stok yang ada di gudang, stok fisik dengan stok yang ada di sistem. Dengan adanya Opname manual ini kita bisa tahu stok barang mana saja yang selisih. Adapun yang harus dilakukan dalam proses Opname manual, yakni pihak checker atau picker gudang akan menghitung fisik barang semua yang ada di gudang. Ini tergantung tipe gudangnya ya teman-teman. Bisa yang GS ataupun yang BS. Setelah semua barang dihitung dan dicatat, hasil dari catatan penghitungannya itu akan diberikan ke admin. Setelah itu admin gudang bertugas untuk menginput secara manual jumlah stok yang dicatat oleh checker atau picker gudang tadi. Namun sebelum menginput terlebih dahulu, admin gudang harus melakukan penarikan laporan saldo akhir yang ada di sistem. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Stok sistem ditaruh di sini, sedangkan stok fisik yang saya input di sini ya. Jika memang barangnya sama antara fisik dan sistem, di sini tidak akan ada selisih. Yang muncul adalah 0. Sedangkan jika barangnya misalkan di sistem lebih banyak atau di sistem lebih sedikit, maka yang akan muncul adalah kurang dan lebih. Maka yang kita filter, yang kita urus di sini adalah yang kurang dan lebih. Kita filter, kita print ya. Lumayan, hari ini lumayan banyak. Kita kasihin lagi ke checker gudang. Setelah proses penginputan jumlah stok selesai semuanya, maka di sana kita akan lihat barang apa saja yang selisih. Selisihnya itu bisa kurang dan bisa lebih. Barang yang kurang atau yang lebih ini kita print dan berikan ke bagian gudang. Nah, tugas bagian gudang adalah mengecek kenapa barang ini bisa kurang, kenapa barang ini bisa lebih. Apabila sudah di cross check dan sudah diberi keterangan barang ini kurang kenapa, barang ini lebih kenapa, maka hasil dari cross check akhir pihak gudang tersebut dieksekusi di Opname by System. Oke, langsung aja kita ke tutorial Opname by System. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus menarik laporan saldo akhir di sistem. Kemudian kita simpan dalam bentuk txt. Kenapa kita simpan dalam bentuk txt? Karena ketika kita menginput Opname secara sistem, kita harus meniru jumlah stok yang ada di sistem. Dalam proses Opname sistem ini ada 3 kesempatan ya teman-teman. Kesempatan pertama itu kita harus nyamain inputan kita dengan jumlah stok di sistem. Nah, kesempatan kedua, menyesuaikan barang-barang yang tadi ada selisih. Jadi dalam proses Opname system ini yang diperhitungkan adalah barang-barang yang selisih. Jadi barang-barang yang udah balance, udah sama antara stok fisik dan sistem, itu kita skip. Misalkan biskuit susu di sistem stoknya ada 20, sedangkan di fisik stoknya ada 19. Otomatis di sistem kita harus menginput 19. Intinya barang-barang yang selisih tadi diinputkan di sistem sesuai jumlah selisihnya. Nah, nanti setelah diproses dan dikunci akan muncul ke konfirmasi. Di kolom konfirmasi ini akan muncul barang-barang yang selisih tadi. Jika barangnya sama namun tertukar jenisnya, itu disebut dengan varian. Kita isi di kolom swap. Jika barangnya kelebihan, maka kita isi di kolom surplus. Maka itu akan menambah stok. Namun jika barangnya kurang, kita isi di kolom defisit. Maka itu akan menjadikan faktur. Apabila telah selesai, kita tinggal konfirmasi dan tekan OK. Dan Opname pun selesai. Maka statusnya akan berubah, yang awalnya progress menjadi done. Barangkali itu aja sih teman-teman untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.